Halo, salam sehat, selamat, sukses sejahtera. Perkenankan saya pada pertemuan kali ini akan menjelaskan cara pembuatan diagram Pareto. Diagram Pareto diperkenalkan oleh seorang ahli ekonomi Italia bernama Pareto. Yang Pareto ini disajikan dalam diagram balok, di mana disusun dari kiri ke kanan data yang paling tinggi frekuensinya atau paling banyak jumlahnya, yang menyebabkan suatu masalah. Maksudnya, kalau ada suatu mutu atau kualitas dari suatu pekerjaan atau dari suatu produk menurun, atau kejadian-kejadian yang gagal, maka salah satu tools-nya adalah bisa dinyatakan dengan diagram Pareto untuk mendeteksi akar masalah. Jadi akar masalahnya disusun, penyebab utamanya dari sebelah kiri di suatu diagram balok. Nah, diagram Pareto ini merupakan salah satu tools dari 7 tools dasar dari peningkatan mutu. Kita tahu dalam 7 dasar itu adalah 1 check sheet, 2 stratifikasi, 3 histogram, kemudian keempat diagram sebab akibat, kelima diagram Pareto, keenam diagram pencar, dan ketujuh diagram pengendalian. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram Pareto. Saya akan memberikan contoh yang paling simpel, yang paling umum, yaitu misalnya ketidakhadiran dalam manajemen secara umum. Misalnya suatu instansi atau suatu usaha dan perusahaan dan sebagainya. Katakanlah alasan ketidakhadirannya apa, kita buat misalnya alasannya apa, kita buat alasan parameternya, kemudian jumlahnya berapa dalam 1 tahun misalnya. Umpamanya alasannya pertama yang ketidakhadiran itu ada karena misalnya karena izin. Kita tulis saja izin supaya singkat. Misalnya izinnya sebanyak misalnya 150 kita tulis kejadian. Kemudian karena sakit misalnya sebanyak 300 kejadian misalnya. Kemudian ketidakhadiran karena alfa atau tanpa alasan, kita anggap misalnya umpamanya misalnya 450. Wah, ini cukup mengerikan ya, alfa 450. Nah, caranya sebagaimana tadi Pareto itu disusun dari yang kiri ke kanan, di mana dari yang kiri itu paling tinggi. Sehingga data ini perlu kita susun dulu dari kiri ke kanan menjadi yang paling kecil. Jadi kita sort dulu data ini, kita susun dari yang besar ke kecil dulu, kita sort, kemudian dari largest terbesar ke yang terkecil, ya. Maka dia akan sudah berpindah jadi alfa 450, sakit 300, kemudian izin 150. Kemudian kita buat totalnya, total kejadian. Jadi ini kita zoom saja, kemudian ya kita enter sehingga 900 kejadian. Ini maksudnya perlu dijelaskan, diklarifikasi dulu. 450 itu maksudnya bukan 40 orang, 40 itu 90 itu kejadian. Maksudnya bisa saja seorang itu sampai dia alfanya sampai 10 kali, 20 kali, atau si B bisa sampai 30 kali dan sebagainya. Jadi bukan berarti 450 orang, 300 sakit, ini 300 orang, bukan, 300 kejadian. Kemudian setelah persen ini setelah itu kita jadikan persentase. Jadi kita buat persentase jadi sama dengan alfa 450, ya. Ini kita tutup kurung dulu karena kita akan buat 60%. 450 dibagi, ya. Total keseluruhannya 900, ya. Karena 900 ini akan digunakan untuk per yang sakit dan izin, maka kita gunakan string dollar sini, ya. Supaya angkanya tetap pakai, kemudian dikali 100. Dan ini dengan cara yang sama kita selesaikan untuk yang bawah, ya. Yang bawah sama dengan selanjutnya juga ini kalau kita sederhanakan, kita persentasenya kita ini kan kita kurangi desimalnya, ya, ini jadi kita anggap gitulah ya, kita anggap bulat saja ya supaya mudah. Nah kemudian ini kita totalkan juga ini, jadi dia menjadi 100%. Kemudian persen kumulatifnya berapa ya, kita ingin total dari semua persen ya. Nah, jadi kumulatif, jadi kalau kumulatif pertama untuk alfa jadi sama dengan 50%,
Sedangkan untuk sakit dan alfa berarti 50 ditambah 33. Ya kan? Maaf. 50 ditambah 33. Kemudian kumulatif keseluruhannya 83 ya ditambah 17 yang izin ya, izin. Jadi 100. Kemudian ini kita gambarkan grafiknya. Kita gambarkan grafiknya. Kita gambarkan grafiknya ya. Jadi dia balok. Jadi kita blok saja ini, kemudian kita insert. Insert. Kita pilih ya. Ini kelihatan bahwa alfa, sakit dan izin. Di sini adalah dalam bentuk jumlah, yang merah biru ini, kemudian ini dalam bentuk persentase, yang ini 50%, 30%, kemudian yang ini adalah kumulatif. Nah, karena ini kumulatif, ya, maka ini kita bisa ganti menjadi subu sebelah kanan. Nah, kita bisa klik, kemudian format data series, kemudian kita pilih secondary. Kemudian karena dia grafiknya ini masih balok, kita rubah ke garis supaya lebih enak kelihatannya. Ya. Change, ya. Kita pilih ini. Nah, ini. Kemudian karena ini tadi yang merah ini adalah persen, sedangkan di sini jumlah. Nah, maka tentu saja ini kalau kita mau tampilkan dalam persen, ini kita pilih juga sebelah kanan, pilih sebelah kanan. Ya, persen, format data series, secondary. Nah, tetapi konsekuensinya memang dia kelihatan numpuk antara yang biru, antara yang jumlah dengan ini. Jadi yang ini, yang merah ini membacanya ke kanan, yang biru membacanya ke kiri, jumlah, sedangkan yang garis adalah persentase kumulatif. Nah, persentase kumulatif ini total 100, jadi kita rubah saja, ya, bisa ini, ya, kita rubah saja menjadi 120 menjadi 100, jadi kan dia kan. Nah, itu kebanyakan orang menajikannya hanya dengan jumlah saja dan kumulatif. Jadi kalau kita ingin tampilkan ini, umpamanya kita ingin menyajikan ini bingung membacanya misalnya, ini bisa kita hilangkan yang ini, yang persentase ini. Jadi kita bisa del saja. Ya kan? Kita del. Nah, jadi dia sudah ini jumlah yang biru, kemudian ini yang garis ini adalah yang kumulatif. Nah, karena ini belum melihat betul apa title-nya, maka kita klik title, ya, title-nya axis, kemudian kita tambahkan axis ini. Jadi judulnya di sini kita pakai jumlah, jumlah. Kemudian ini kita tambahkan persentase daripada persen kumula. Ya. Sedangkan ini adalah alasan ketidakhadiran. Sedangkan ini judulnya apa? Judulnya diagram Pareto. Diagram Pareto ketidakhadiran. Nah, ya. Nah, kadang-kadang diagram Pareto itu disajikan dalam bentuk ada gap sini, ada gap, ada tidak. Jadi kalau tidak mau pakai gap, kita klik saja, klik. Kemudian di sini kita pilih no gap. Nah, dia sudah sama. Tinggal kita penampilannya misalnya kita agak perbaiki sedikit. Nah, tinggal kalau batas daripada alasan alfa dengan sakit dan tidak jelas, kita klik saja sini, klik kita pilih di sini garisnya, kita pilih. Misalnya kita pilih di sini yang garisnya yang agak terang ya, yang agak terang misalnya yang kuning atau apa ya. Tinggal ketebalannya kita pilih berapa solid bisa kita pilih, tebalnya misalnya lebih tinggi lagi
sehingga dia, jadi kelihatan dia tempalnya. Ya. Nah, itu cara membuat diagram Pareto, ya. Dan diagram Pareto ini bukan hanya untuk menyajikan diagram Pareto saja. Jadi apa solusi Anda sebagai seorang quality assurance, penjamin mutu atau seorang manajer, misalnya di perusahaan. Jadi dari sini berarti kan sebuah perusahaan kalau melihat ketidakhadiran yang sangat banyak alpha, ya, kan tadi akar masalah, Pareto itu fungsi yang mencari akar masalah. Bagaimana caranya akar masalah ini diturunkan sekecil mungkin, minimal 50%, supaya masalah-masalah berikutnya diharapkan juga tidak ada. Nah, artinya alpha ini bagaimana caranya diturunkan, termasuk juga sakit dan izin. Nah, jadi seorang penjamin mutu, seorang manajer yang membawahi di bidang quality control ini, tentu saja akan memberikan solusi, misalnya diantaranya perbaikan sistem manajemen dengan print pager misalnya. Ini mungkin selama ini manual, print pager misalnya 2 kali absensi, pagi dan pulang sore, masuk pagi dan sebagainya. Sehingga nanti tahun depan atau 6 bulan berikutnya dilakukan lagi survei atau bagaimana kehadiran. Itu saja masukan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Salam sehat, selamat, sukses, sejahtera.